Ya, Pak. Bisa, Pak. Clear, Pak. Clear ya. Kita ini hanya salah satu ya. Kalau hanya salah satu model perbandingan dalam mata kuliah perbandingan ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan. Saya akan membandingkan sore ini materi kita ini sebenarnya ini materi yang umum ya, materi yang umum ketika perbandingan sistem pemerintahan. Hari ini saya akan ngomong tentang itu gitu ya, sistem pemerintahan. Jadi kalau sederhananya, kalau teman-teman sistem pemerintahan itu apa makna ini coba? Mana di sini nih? Siapa namanya? Yang semangat kalau bicara. Mas, siapa namanya? Mana nih Mas ini? Kok nggak kelihatan nih? Bukan Mas Fahmi, Inas, Agnes. Oh, nggak masuk nih sini nih. Siapa namanya itu? Temennya Mas Dayat yang semangat bicara itu? Siapa sih? Kok lupa saya? Yang semangat suka bicara itu loh. Bang Adrian. Adrian, Pak. Adrian. Mana dia? Nggak kelihatan. Saya nggak nampak nomornya aja. Ada Inas Hardian malah. Yang lain kok nggak pada hidup sih? Ininya Rio, Rika, Mas Inas, Axel. Nggak apa-apa kalau sambil makan juga nggak apa-apa, Mas Rio. Saya juga sambil ngopi ini. Ngopi. Oke. Please, Axel. Sim Mas Inas itu Mas atau Mbak sih? Inas Hardian itu. Hidupin aja Rizky, kameranya Rizky. Mas Rizky. Saya nggak ngelihat. Ini dari 23 hanya segini yang masuk hari ini. Cewek, Pak. Inas, Pak. Maaf, Pak. Ya saya nggak tahu kalau Mbak Inas itu cewek gitu kan. Siapa tahu Mbak Inas Hardianto gitu kan. Adik saya, Pak, yang Hardianto, Pak. Adiknya yang Hardianto ya. Itu perempuan juga? Laki-laki. Oh, laki-laki. Kalau saya Hardianti, Pak. Oh, Mbak Inas. Adiknya Inas Hardianto? Bukan, Pak. Paris Hardianto. Oh. Ada dosen Fakultas Hukum kan namanya Dita Febrianto. Saya nulis di handphone saya itu namanya Dita Feb. Begitu nelpon dia, kata istri saya, ini Dita ini siapa ini, kata istri saya. Buka aja itu mukanya, begitu kelihatan mukanya laki-laki. Dita. Dia Dita Febrianto, dosen hukum juga, dosen hukum di bagian perdata. Dan waktu zaman Prajab dia disukai sama dosen dari Bengkulu, dari Fakultas Ekonomi. Namanya Dita juga gitu. Jadi Dita ini suka sama Dita gitu, bayangkan. Cuma satu Dita perempuan, satunya Dita laki-laki. Persis namanya sama-sama Dita. Cuma beda bulan lahir ya. Kalau yang Dita Febrianto lahirnya bulan Februari mungkin gitu. Yang satunya entahlah Dita apa, saya lupa kawan saya namanya. Obrolan kita hari ini spesifik Yap. Sinyal Pak tadi nggak stabil kayak. Sinyal di saya nampaknya kurang bersahabat ini. Tapi masih ke ini enggak, Mas Bro? Masih kebaca? Oh, yang saya share itu hilang ya? Belum tampil, Pak. Oh, belum tampil. Belum muncul. Keluar. Enggak kelewat semangat ngomong gitu ya. Oke, keluar lagi. Lagi sedang ini, Pak. Sedang started screen sharing baru gitu, Pak. Udah. Lambatnya ini. Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalaupun amat mohon maaf ya, ini kuotanya kuota pendidikan. Wifi ini. Saudara bangsa dan setanah air,
dimanapun berada. Masih di copy bisa suara saya? Aman, Pak. Aman ya? Kita hari ini bicara tentang sistem pemerintahan. Ini bagian besarnya ya. Bagian besarnya dalam sistem ketatanegaraan itu salah satunya adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan biasanya kalau ngobrolin tentang pemerintahan itu urusan pemerintahan, baik urusannya sifatnya umum ataupun urusan tertentu gitu yang menjadi kewenangan bagi organ-organ pemerintah, baik organ eksekutif ataupun yudisial, termasuk misalnya adalah eksekutif yang berada di daerah atau kita sebut biasa dengan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan itu sebenarnya hanya bicara tentang dua hal. Adalah terkait relasi antara eksekutif dengan legislatif. Jadi pola pertanggungjawaban eksekutif dan legislatif itulah yang menentukan model pemerintahan. Ada nggak pertanyaannya, adalah sederhananya, ada nggak pertanggungjawaban antara dua organ itu? Gitu. Ada nggak saling bertanggung jawab di antara kedua? Kalau eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif, maka kita akan menemukan model pemerintahan tertentu. Tetapi sebaliknya, eksekutif dan legislatif tidak saling bertanggung jawab, tetapi eksekutif bisa membubarkan DPR atau sebaliknya gitu, membekukan kabinet DPR itu. Gitu. Maka pola itu, gitu, jadi pola sistem relasi antara dua organ itu, antara eksekutif dan legislatif itulah yang melahirkan variasi model berbagai macam model sistem pemerintahan. Dalam teori, berbagai macam teori ya, baik dari orang-orang kita ataupun dari beberapa penulis asing yang umumnya kita kenal, misalnya si Yves Strong ini membagi sistem pemerintahan itu hanya dalam dua, eksekutif, parliamentary eksekutif, dan non-parliamentary eksekutif atau the fixed eksekutif. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan eksekutif gitu ya. Jadi sistem pemerintahan eksekutif itu ya presidensial lah kita sebut ya. Tapi dia menggunakan istilah parliamentary eksekutif dan non parliamentary eksekutif atau the fixed eksekutif gitu. Murni eksekutif aja. The fixed eksekutif ini gitu, itu ada pembatasan terkait dengan pembatasan masa jabatan fix. Jadi the fixed system gitu, the fixed durasi masa jabatan dari eksekutif itu betul-betul tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah. Misal Amerika 4 tahun gitu ya. Ada Amerika itu 4 tahun untuk presiden dan untuk presidennya, wakil presiden. Lalu kemudian untuk parlemen di antara 2 tahun itu misalnya ada pemilihan pemilu antara. Model itu model yang dibangun di sana. Di kita kan enggak seperti itu. Kita tidak mengenal pemilu antara. Kalau Giovanni Sartori menyebut, kalau si Yves Strong kan modelnya kayak gitu ya, parliamentary eksekutif dan non parliamentary eksekutif. Giovanni Sartori menyebutnya ada 3 jenis, presidensialism, parliamentary, dan semi presidensial. Jadi bukan cuma musim yang ada semi, presidensial pun ada seminya. Mungkin satunya semi sial, yang satunya sial beneran. Nggak tahu kalau di kita itu, tapi bukan itu maksud saya. Ini just kidding aja sih gitu. Aaron Rifat menyebutnya begini, itu parliamentary sama presidensial dan hybrid. Hybrid itu campuran. Ya hybrid system lah. Kalau kita kuliah sekarang ini kan kadang kita menyebutnya hybrid system, antara memadukan antara offline, separohnya offline, sepotongnya online. Di Jim Lee, di buku-bukunya Jim Lee di hukum tata negara, misalnya Jim Lee menulis juga konstitusi and constitutionalism Indonesia, ketika bicara tentang sistem pemerintahan itu menyebutnya 3. Dia sama dengan Aaron Rifat. Jadi mixed system atau hybrid system, jadi sistem campuran. Sistem campuran ini satu saat bisa jadi dia lebih cenderung kepada presidensial, tetapi dia satu saat cenderung kepada parlementer. Tergantung gaya dalam sistem kepemimpinan dan relasi antara dua organ itu, antara eksekutif dan legislatif. Contoh sederhana di kita misalnya zaman Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, kita misalnya
sistem pemerintahan kita itu presidensil gitu. Dalam undang-undang dasarnya. Sistem pemerintahan kita itu presidensil dalam undang-undang dasar. Tetapi maklumat wakil presiden misalnya itu menggeser gitu dengan lahirnya KNIP, itu menggeser pola, lalu mengizinkan pembentukan partai politik gitu ya. Itu menggeser gitu. Jadi pola presidensil dia berubah kalah parlemen. Makanya kita di era-era yang lampau kita mengenal ada kabinet Hatta, kabinet Ali Sastro, kabinet Juanda, dan kabinet Syahrir 1-2 gitu ya. Itu kan itu berada pada pola saling tarik menarik relasi antara dua organ ini. Polanya. Sri Sumantri menyebutnya parlementer presidensil campuran. Campuran ini enak juga sih, kayak gado-gado ya. Nasi campur gitu. Ya tetap nasi campur itu ujung-ujungnya bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan, tergantung pola hubungan di antara dua organ itu. Kalau presidennya terlalu ikut campur kepada parlemen, lalu parlemennya dikooptasi gitu ya, maka dia menjadi model justru ke arah yang berbeda misalnya. Atau parlemennya yang justru mengkooptasi gitu. Jadi kita misalnya menyebut dulu ada eksekutif heavy, lalu sekarang kita ada parlemen heavy atau legislatif heavy misalnya. Gitu. Kita presidensil, tetapi dalam praktek kita mencampurkan. Kita presidensil itu kan sederhananya kekuasaan mengelola negara, menentukan kabinet, menteri itu ada presiden. Tidak mengenal tuh model kesepakatan antara partai-partai pendukung presiden untuk menempatkan orang di jajaran kabinetnya. Tidak ada itu. Kalau presidensial itu nggak ada mengenal model seperti itu. Tapi realita di kita nggak gitu kan. Presidennya is okay, didukung oleh beberapa partai besar gitu. Tetapi kemudian partai itu kan menitipkan orang ke presiden. Makanya pemerintah kita presidensial tapi kacau gitu. Kacau. Presidensial tetapi banyak dikendalikan oleh partai politik. Padahal partai politik itu kan adanya di parlemen harusnya. Model seperti itu jadi banci, presidensial bukan, parlemen bukan. Karena ujung-ujungnya hanya urusan bagi-bagi. Apakah kita sebut sebagai campuran? Ya terserah gitu ya. Aulia Rahman menyebut 4 model. Ada campuran, kolegial system. Kolegial system ini kepala negaranya, presidennya itu bergantian. Misalnya disepakati presiden 4 orang menjadi disepakati akan ada 3 atau 2 orang presiden dalam 4 tahun, dalam 5 tahun. Jadi 2,5 tahun presidennya adalah misalnya Jokowi, 2,5 tahun sisanya presidennya adalah Ma'ruf Amin. Itu contoh kolegial system. Di Swiss itu contoh yang digunakan, yang masih menggunakan model kolegial system. Denny Indrayana menambahkan gitu, ada monarki. Jadi menurut Denny, monarki itu termasuk dalam salah satu kategori sistem pemerintahan. Terlepas kemudian monarki dalam perjalanannya itu ada monarki konstitusional, ada monarki berparlemen atau sejenisnya. Gitu. Tetapi Denny menyebut dia adalah merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam bernegara. Apa sih itu perbedaan mendasar dari sistem pemerintahan, 2 sistem pemerintahan yang utama? Kita saya tidak masuk banyak ke kolegial sistem hibrid gitu ya atau monarki. Saya pikir silakan saja menjadi bacaan mencari informasi dari teman-teman bagaimana sistem pemerintahan dengan selain dari 2 yang umum kita temukan, meskipun sistem monarki itu banyak juga dipraktekkan. Belanda kan monarki, Inggris monarki, gitu, Arab Saudi kerajaan juga, Timur Tengah umumnya banyaknya adalah kerajaan, kecuali daerah tertentu saja. Gitu. Spanyol juga, gitu, ada rajanya, ada raja. Meskipun mereka punya parlemen. Secara umum antara 2 sistem pemerintahan, parlemen dan atau presidensil itu adalah dilihat dari pola pembedaan antara real eksekutif dan nominal eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Jika
terjadi pemisahan secara tegas the head eksekutif dan real eksekutif, maka dia menjadi kabinet government atau parliamentary system gitu ya. Jadi kepala eksekutif dan siapa yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dengan kepala negara, kepala pemerintahnya itu berbeda, maka kita menyebut sebagai parlementer. Meski ya parlementer, Inggris kerajaan tapi dia parlementer. Ada ratu tapi kepala pemerintahannya adalah di Perdana Menteri. Begitupun di negara yang lain. Malaysia juga seperti itu. Singapura juga seperti itu. Singapura kan tidak begitu terkenal presidennya yang perempuan sekarang ya, yang orang keturunan Melayu Minang itu, gitu, orang Indonesia, itu tidak begitu terkenal sebagai presiden perempuan Melayu pertama di Singapura. Yang lebih terkenal di Singapura itu adalah Perdana Menterinya. Kenapa? Karena mereka memang menggunakan model sistem pemerintahannya parlementer. Sistem pemerintahan parlementer. Tetapi kalau modelnya adalah antara head eksekutif dan real eksekutif itu bersatu, tidak ada pembeda. Siapa yang enacting dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan siapa yang de facto menjadi stempel simbol kenegaraan tidak terpisah dalam satu kursi atau satu orang, maka kita menyebut dengan presidensial itu. Indonesia, Amerika, itu contoh-contoh yang real bahwa kita di presidensial, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara. Itu umumnya adalah presidensial. Tetapi kalau kita bicara secara umum, berapa banyak sih sebenarnya negara yang menggunakan presidensial atau parlementer? Yang terbanyak justru bukan presidensial. Jauh lebih banyak menggunakan pola parlementer dibanding presidensial. Presidensial, salah satu kelemahan presidensial itu kalau tidak, kenapa di negara itu tidak banyak menggunakan presidensial? Karena salah satu kendalanya kalau presidensial itu tidak diimbangi dengan prinsip check and balances, mekanisme check and balances, prinsip dengan baik, maka akan cenderung kepada oligarki, otoritarian. Jadi puncak kekuasaannya kepada presiden karena memang sistem presidensial itu meletakkan seluruh kekuasaan negara itu berada di satu tangan itu saja. Makanya saudara-saudara kalau membaca Undang-Undang Dasar misalnya, Anda akan menemukan presiden adalah panglima tertinggi semua angkatan. Itu kan menunjukkan gitu bahwa Indonesia itu betul-betul kalau salah saja dalam mengimbangi relasi antar organ negara, maka presiden bisa berdiri lalu mengatakan saya Presiden Republik Indonesia. Di belakangnya berdiri itu seluruh DPR, MPR segala macam. Kalau presidennya keras wataknya gitu, mau melakukan coup, ya besar kemungkinannya mengarah kepada pola yang otoritarian itu gitu atau oligarki. Tapi kalau kemudian diimbangi dengan penguatan pada legislatifnya, judisialnya juga kuat, gitu, maka presidensial itu menjadi berimbang, tidak sesuka-suka yang mengarah pada upaya oligarki. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidaknya hubungan pertanggungjawaban antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Jadi antara eksekutif dengan legislatif itu ada hubungan pertanggungjawaban enggak? Kalau presiden itu bertanggung jawab kepada MPR, kepada parlemen ya. Taruhlah kita sebut parlemen itu kalau di Indonesia itu kan sebetulnya MPR, DPR ya, kalau zaman dulu ya. Maka sebenarnya pola itu adalah pola parlementer. MPR bisa bersidang lalu minta pertanggungjawaban presiden, lalu presiden dimakzulkan oleh MPR, maka pola dengan adanya seperti itu adalah sebenarnya model pola parlementer. Jadi parlemen yang tidak menerima pertanggungjawaban presiden itu adalah cenderung dengan menggunakan ciri-ciri dari sistem parlementer. Di tahun 65 misalnya ya, tahun 65 setelah gerakan 30 SPKI,
Itu kan ketua MPR-nya waktu itu Ahana Sution. Ahana Sution lalu melakukan sidang istimewa MPR meminta pertanggungjawaban presiden atas terjadinya gerakan 30 itu. Yang kemudian dijawab oleh presiden dengan pidatonya Nawaksara itu ya. Gak tahu ya sekarang itu cita apa ya, cita dengan Nawaksara, dan sekali lagi Nawaksara kata Soekarno, tetapi MPR menolak pertanggungjawaban itu. Jadi gagasan dasarnya kita itu adalah presidensil, tetapi pola pertanggungjawaban presiden kepada MPR pada zaman Soekarno dan dipraktekkan di tahun 65 pasca gerakan 30S itu cenderung polanya adalah cenderung pola parlementer. Karena begitu Presiden Soekarno pertanggungjawaban Nawaksaranya itu ditolak oleh Ahana Sution, lalu kan diberhentiin tuh. Presidennya diberhentiin kan, Soekarno diberhentiin, lalu kemudian dia dicabut. Di tahun 60-an sebelumnya itu kan ada TAP MPR yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup gitu kan. Presiden garis miring Panglima Besar Panglima Besar Revolusi Republik Indonesia diangkat sebagai presiden seumur hidup. Itu kan dicabut gitu. Tahun 2 itu ditetapkan, lalu kemudian dicabut di tahun 65, dipreteli kekuasaannya, lalu Soekarno diberhentikan sebagai presiden, lalu diangkatlah presidennya sementara, PJ Presiden Soeharto saat itu. Nah, jadi pola pertanggungjawaban semacam ini itu sebenarnya bukan ada dalam presidensil. Pola seperti itu adanya di parlementer, tetapi kita dulu mempraktekkan itu seolah-olah itu adalah gaya presidensil Indonesia yang menempatkan presiden, DPR, Mahkamah Agung, BPK, DPA dalam organ yang sederajat dan MPR sebagai organ negara yang tertinggi. Dan saat MPR bersidang istimewa, forumnya itu DPR yang tadinya sederajat dengan presiden itu naik kelas menjadi MPR kan, lalu menyidang rekan yang sama-sama satu level gitu, presiden, terjadilah itu. Jadi keluar dari garis gaya presidensilnya, tetapi menunjukkan gaya parlementer. Saya pikir ini saja obrolan kita hari ini. Saya luar biasa sekali padat sore ini gitu, sehingga saya harus akhir saja, kepala saya agak panjang sebetulnya nih, masih ada 10 slide lagi. Ya ini pengantar saja lah ya. Sudah setengah jam saya ngomong. Kita ketemu di pertemuan akan datang. Itu tugas dikumpulkan. Itu pertemuan akan datang itu terakhir. Baik MPH ataupun Metopel, kata kawan-kawan. Metopel atau juga perbandingan. Itu pertemuan terakhir. Setelah itu masuk Prof. Hamzah di Metopel. Saya nggak tahu mau ngelapor sama Prof. Hamzah apa gitu ya. Yang saya sampaikan di MPH gitu. Tapi intinya di MPH pun materinya adalah materi metode penelitian itu, dan kita udah nyampe mana MPH itu, Mas Dayat? Itu perbandingan metode Pak kemarin Pak. Oh, perbandingan metode ya. It's okay. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir selesai lah. Karena harusnya saya sudah masuk pada gaya selingkuh. Harusnya sudah saya masuk pada gaya selingkuh gitu ya. Gaya selingkuh dalam menulis. Kira-kira begitu. Yang outputnya tetap aja proposal. It's okay. Gak ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya obrolkan. Kalau enggak, kalau ada pertanyaan, kita tutup aja buat minggu depan pertanyaannya. It's okay? Baik Pak. Okay. Terima kasih Mbak Lanina yang sudah angguk-angguk kayak burung palatuk gitu ya. Makasih Mas Rizky dan juga kawan-kawan yang lain. Sampai ketemu. Mohon maaf sore ini agak cepat saya kuliah. Ngobrol sebentar langsung kita tutup. Karena luar biasa agak padat yang saya harus selesaikan. Oke, sampai ketemu di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.